Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Nah, aku semuanya, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah wa kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa madza darsuna al-an? Darsuna al siratun nabawiyyah. As-siratun nabawiyyah. Baik, anak-anakku, para santri semuanya, kita saat ini mempelajari sirah nabawiyah dengan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan seorang imam besar, seorang alim besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari tentang ulama-ulama pemuka atau pioner, pendahulu yang mencatat sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, yang pertama kali, yang awal-awal mencatat sirah nabawiyah. Masih ingat siapa saja? Yang pertama Sayyidina Urwah bin Zubair. Kemudian yang kedua Sayyidina Abban ibn Uthman. Yang ketiga Sayyidina Wahab bin Munabbah. Yang keempat Sayyidina Shurahbil. Yang kelima Ibn Shihab Az-Zuhri. Inilah 5 ulama yang dianggap sebagai pioner, pendahulu, pemuka daripada ulama-ulama pencatat sejarah sirah nabawiyah. Ini generasi pertama. Pada pertemuan lalu pula dan pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita membahas bahwasanya sirah nabawiyah merupakan tiang pancang, penopang, pondasi atas atau untuk pergerakan sejarah. Artinya, sejarah secara umum yang pertama kali dibukukan, dicatat adalah sejarahnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya baru dibukukan sejarah-sejarah yang lain. Termasuk pada zaman jahiliyah, kejadian-kejadian bersejarah dulu pada zaman jahiliyah itu ditulis setelah ditulisnya sirah nabawiyah. Oleh karena itu berarti beliau berlima ini adalah pemuka, pioner, pendahulu untuk sejarah Islam secara umum. Jelas atau tidak? Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita telah membahas bahasanya buku atau catatan atau tulisan ulama-ulama yang merupakan pioner yang 5 ini itu telah rusak dan hancur dimakan zaman. Tidak sampai ke kita. Kitab-kitab mereka tidak sampai ke kita. Tapi apakah artinya isi atau kandungan sejarah yang dikandung oleh kitab dan catatan tersebut juga tidak sampai ke kita? Maka jawabannya tidak. Bukunya, catatannya yang tidak sampai ke kita, tapi isinya sampai ke kita. Kok bisa seperti itu? Karena ada generasi setelahnya yang melanjutkan, yang menulis, mencatat isi daripada kitab-kitab, tulisan-tulisan sejarah yang ditulis oleh para pioner generasi pertama. Bahkan sebelum itu kita juga mempelajari, ada sebagian sebelum generasi kedua, masih generasi pertama, yang meriwayatkan sebagian daripada apa yang pernah ditulis oleh
para pemuka-pemuka sejarah ini. Tulis oleh Imam Tabari. Ditulis oleh Imam Tabari. Bahkan dikatakan bahwasanya sebagian juz daripada sejarah yang ditulis oleh Imam Wahab bin Munabbah itu tersimpan dengan baik di negara Jerman sana, di kota Heidelberg. Generasi pertama tulisannya, bukunya sudah tidak ada, tidak sampai ke kita. Generasi kedua mencoba untuk menuliskan apa yang kandungan sejarah daripada kitab-kitab yang ditulis oleh generasi pertama. Di antaranya siapa? Di antara pemuka yang menulis sejarah yang mengambil daripada generasi pertama siapa? Imam Ibn Ishaq dengan kitabnya yang bernama Al-Maghazi. Hanya saja lagi-lagi kitab Maghazinya tidak sampai ke kita. Terus yang sampai ke kita kitabnya siapa? Kitab sejarah yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibn Hisham. Tulisannya, karangannya, bukunya sangat familiar dan fenomenal. Dikenal di kalangan para penuntut ilmu, para santri dengan sebutan Sirah Ibn Hisham. Sirah Ibn Hisham. Jadi ini ringkasan daripada pelajaran kita pada pertemuan terakhir. Dan seperti itu, sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru, maka yang lama yang sudah kita pelajari harus dihadirkan terlebih dahulu agar nyambung nanti. Jelas atau tidak? Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji tentang masadir as-sirah an-nabawiyah, sumber pengambilan sejarah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu semuanya fokus. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Anak-anakku, para santri semuanya, tolong fokus. Kita akan membahas apa yang sudah disebut tadi? Masadiru sirah, sumber pengambilan sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sumbernya? Jelas? Baik, kita masuk pada pembahasan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-imam, al-alim, al-allamah, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, syahidul mihrab, rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi, wa amaddana bi asrarih, wa a'ada ilman barakati, amin, ila an qal, wa ala kullin, bagaimanapun juga, apapun itu, fa inna masadir as-siratin nabawiyyati allati i'tamadaha sa'irul kuttabi ala ikhtilafi tabaqatihim mahsuratun fil masadir at-taliyah. Sesungguhnya sumber-sumber pengambilan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman atau jadi rujukan atau jadi sandaran para penulis-penulis sejarah selanjutnya atau yang lainnya, ala ikhtilafi tabaqatihim, kendati berbeda-beda generasinya, berbeda-beda masanya, jelas, mahsuratun fil masadir at-taliyah, itu terangkum dalam sumber-sumber berikut ini. Dalam sumber-sumber berikut ini. Awalan, yang pertama, Kitabullahi ta'ala, kitab Allah, maknanya adalah Al-Quran. Jadi sumber utama sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Fahuwal mu'tamadul awwalu fi ma'rifatil malamihil ammah li hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-Quran adalah rujukan pertama di dalam mengetahui gambaran-gambaran singkat secara umum untuk kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil ittila'i 'ala al-marahil al-ijmaliyah li siratihi asy-syarifah biqat'in nazar an usubil Quran fi bayani dzalik, dan dalam mengetahui fase-fase secara global untuk kehidupan sejarah atau sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mulia, terlepas daripada gaya bahasa atau karakter Al-Quran dalam menjelaskan itu semua. Ini yang pertama. Simpelnya sumber pertama Al-Quran. Baik. Yang kedua, yang kedua, kutubus sunnatin nabawiyah. Kitab-kitab yang menghimpun sunnah nabawiyah atau hadis Nabi. Wahia tilka allati katabaha a'immatul haditsil ma'rufuna bisidqihim wa amanatihim. Yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam ahli hadis yang terkenal, yang familiar, bisidqihim, terkenal dengan kejujurannya, wa amanatihim, dan amanatnya, kal kutubis sittati, seperti kutub sittah, wa muwatta'il imam Malik, muwatta'nya Imam Malik, wa musnadil imam Ahmad wa ghairihi, dan musnad Imam Ahmad juga yang lainnya. Kutub sittah ini utama dalam kitab-kitab hadis yang jadi rujukan utama kutub sittah. Masih ingat apa saja? Yang pertama Sahihul Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud, yang keempat Sunan Tirmidzi. Ada yang mengatakan Jami' Tirmidzi. Nanti kita pelajari itu apa bedanya Sunan, Jami', Mu'jam, dan yang lain, Musnad, dan yang lainnya. Nanti pada saatnya kita akan pelajari. Yang keempat, ini keempat sudah. Yang kelima Sunan Nasa'i. Yang keenam Ibn Majah, Sunan Ibn Majah. Ini yang disepakati oleh jumhur. Walaupun imam kita Imam Nawawi memiliki pendapat berbeda, beliau hanya mengatakan 5 saja. Dan ada sebagian mengatakan kutub tis'ah dengan tambahan 3 lagi. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa in kanat inayatu hadhihi al-kutub al-ula innama tansarifu ila aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi min haitsu innaha masdaru tashri'in la min haitsu hiya tarikhun yudawwan. Walaupun perhatian atau fokus daripada kitab-kitab ini yang disebutkan tadi, kitab Kutubus Sittah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, itu lebih fokus terarah kepada kata-kata atau sabda-sabdanya Rasulullah, kemudian perbuatan-perbuatan Rasulullah. Dari sisi perkataan dan perbuatan Rasulullah itulah sumber pengambilan hukum syariat, bukan dari sisi sejarah yang dicatat dan dibukukan. Walaupun memang seperti itu. Walidzalika rutibat ahaditsu katsiri min hadhil kutubi 'ala al-abwab al-fiqhiyah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan susunan tertibnya hadis-hadis dalam kitab-kitab hadis yang disebutkan tadi, kutub sittah, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, itu kebanyakan susunannya adalah ngikut bab fikih. Dari mulai taharah, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, kemudian buyu', jual beli, kemudian munakahat, kemudian al-qada' wal jinayat, kemudian siasat syariah dan yang lainnya. Jadi urutannya itu mengacu kepada urutan bab dalam fikih. Kenapa? Karena hadis-hadis itu ditulis di kitab-kitab yang disebutkan tadi itu
fokus utamanya adalah karena hadis-hadis yang ditulis di situ sebagai sumber pengambilan hukum syariat, bukan sebagai sejarah. Walaupun seperti itu, tetap ada di situ gambaran-gambaran tentang sejarahnya. Jelas atau tidak? Jadi fokus utama tidak akan menafikan faidah yang lain, fakta yang lain. Nah, ingat itu ya. Rattaba ba'duha ala asma'i sahabah alladzina rawaw hadhihi al-ahadits wa lam yura'a fiha at-tatabu'u az-zamani lil ahdath. Dan sebagian daripada hadis-hadis ini itu diurutkan berdasarkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ini ada kaitan dengan mu'jam, ada kaitan dengan musnad. Nanti kita akan bahas. Walam yura'a fiha at-tatabu'u az-zamani lil ahdath. Hanya dalam periwayatannya tidak diperhatikan, tidak difokuskan untuk kronologi rentetan kejadian dalam setiap sejarah peristiwa. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, anak-anakku semuanya, para santri, kita lanjutkan pelajaran kita. Qal tsalitsan. Sumber pengambilan sejarah kenabian yang ketiga. Tsalitsan, yang ketiga, ar-ruwatul ladzina ihtammu bi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hayati umuman. Wa qad kana fi as-sahabatil katsiru mimman ihtamma bidzalik. بل ما من صحابي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهد سيرته إلا ورواه لسائر الصحابة ولمن بعده أكثر من مرة ولكن دون أن يهتم واحد منهم في بادئ الأمر بجمع هذه السيرة وتدوينها. Baik. Sumber yang ketiga adalah dari perawi-perawi yang memperhatikan sejarah Nabi Muhammad SAW dan kehidupan Nabi Muhammad SAW secara umum. Jadi sumber yang ketiga dari riwayat yang dibawakan oleh perawi-perawi. Jelas atau tidak? Yang memperhatikan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan di antara para sahabat itu banyak yang memperhatikan betul, mencurahkan perhatian terhadap sejarah, terhadap kejadian sejarah yang dialami oleh Rasulullah, yang berkaitan dengan Rasulullah. Banyak yang memperhatikan. Bahkan kata beliau, tidaklah ada satu sahabat yang saat itu bersama Rasulullah dalam kejadian-kejadian bersejarah, kecuali sahabat itu yang menyaksikan kejadian bersejarah tersebut akan meriwayatkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya dan orang-orang yang datang setelahnya, itu para tabi'in, lebih dari satu kali bahkan. Sering. Paham? Jadi gini, memang betul para sahabat itu saat itu tidak ada di antara mereka yang fokus mengumpulkan sirah dalam satu buku, enggak. Tapi bukan berarti periwayatan sejarah ini, kehidupan Nabi Muhammad SAW ini kok tidak ada, bukan. Justru kebalikannya faktanya. Faktanya para sahabat yang saat itu bersama Rasulullah. Jika ada sahabat yang bersama Rasulullah, kemudian terjadi satu kejadian, menyaksikan satu kejadian, maka sahabat yang menyaksikan kejadian yang berkaitan dengan Rasulullah ini akan menceritakan, meriwayatkan kejadian tersebut kepada siapa? Sahabat-sahabat yang lainnya dan kepada orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Sudah begitu lebih dari sekali lagi periwayatannya. Jelas atau tidak? Lebih dari sekali. Ya jelas, kenapa harus bingung begitu lebih dari sekali? Bagaimana tidak? Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling dicintai bagi mereka? Sehingga apapun yang berkaitan dengan Rasulullah tentunya akan menjadi pembicaraan yang indah.
akan menjadi pembicaraan yang dipentingkan. Walaupun belum dicatat dalam satu buku, tapi periwayatan berjalan. Bahkan lebih dari satu kali ke banyak orang. Paham sampai di sini? Baik. Wa uhibbu an alfita an-nazara huna illa farq baina umumi ma yusamma kitaban wa taqidan wa khususi ma yusamma ta'lifan aw tadwinan. Amma al-awwal faqad kana mawjudan binisbah lis-sunnah fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama dzakarna anifan. Amma ats-tsani wa yuradu bil jam' wa tansiq baina daftain faqad dhahara fi ma ba'd 'indama dhaharatil haja ila dzalik. Kata beliau, saya ingin meminta perhatian tentang perbedaan antara apa yang disebut dengan kitabah dan taqid dan apa yang disebut dengan tadwin dan ta'lif. Awas. Kitabah, taqid itu artinya pencatatan, penulisan. Kalau ta'lif, tadwin itu artinya mengumpulkan catatan tersebut dalam satu buku. Jelas atau tidak? Yang pertama, pencatatan tadi itu untuk sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabawi itu sudah dilakukan, dicatat. Jadi sebagian sahabat, Sayyidina Amr bin As mencatat hadis-hadis Rasulullah. Kemudian yang lain juga mencatat hadis-hadis Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi belum dibukukan. Belum dibukukan, dijilid di antara dua jilid begini belum. Jelas atau tidak? Karena penjilidan itu datang setelahnya. Artinya dijadikan, dikumpulkan semuanya dalam satu buku, dibuat berjilid begini, dibuat di sini ada covernya, di sini ada covernya, kemudian itu datang pencatatan, penulisannya, pengumpulannya, pembukuannya setelah masa kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nanti akan tahu kalau kita belajar mustalah hadis, kita akan tahu bahwasanya nanti ada dua yang meriwayat, ada riwayah, ada dirayah. Riwayah yang membukukannya ada sendiri. Yang pertama, imam siapa? Siapa yang imam? Masih ingat? Belajar? Dirayah ada yang membukukannya sendiri. Riwayah Ibn Syihab Zuhri pada tahun 100 Hijriah atas perintah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Untuk dirayah siapa? Roma Hurmuzi. Sudah mulai lupa sepertinya. Paham sampai di sini? Nah, itu intinya ditegaskan di sini perbedaan antara sekedar menulis dan mencatat dan membukukan dalam jilid tertentu yang diapit oleh cover dua cover. Cover pertama, cover kedua. Jelas beda atau tidak? Kalau pencatatan penulisan untuk sunnah sejak masa hidupnya Rasulullah. Tapi dibukukan itu pembukuannya datang setelah Rasulullah SAW, setelah masanya Rasulullah SAW. Baik, nah ya, sampai di sini. Sebelum kita tutup, kita simpulkan secara singkat sumber-sumber pengambilan sejarah. Yang pertama apa? Al-Quran kitabullah. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Ruwat, perawi-perawi yang mencurahkan perhatian terhadap sejarah. Al-Quran, As-Sunnah, dan perawi-perawi yang mencurahkan perhatian terhadap sejarah. Baik. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat, dijauhkan dari fitnah, diberikan kemampuan untuk mengikuti sunnah, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.